tidak pernah melihat bertahan hidup di pulau terpencil yang begitu menyenangkan. Ketika orang lain masih kelaparan selama 3 hari 9 kali makan, pria ini sudah berada di pulau terpencil yang dia beli sendiri, makan berbagai hidangan laut yang lezat. Bahkan jika bosan, dia bisa berkomunikasi dengan hiu. Dia benar-benar bermain-main di alam liar. Seperti yang kita semua tahu, elemen pertama dalam bertahan hidup adalah sumber air. Beruntungnya, pohon kelapa adalah yang paling melimpah di pulau ini, dan Kevin memiliki keterampilan memanjat pohon yang luar biasa. Dia bisa memanjat dan memetik beberapa kelapa dalam sekejap. Setelah minum sedikit air kelapa yang segar, Kevin memutuskan untuk menjelajahi pulau kecil ini. Luasnya tidak terlalu besar, hanya ada rawa di depannya yang mungkin memiliki makanan. Hanya saja jalannya terlihat sulit dilalui. Ada risiko yang agak berbahaya. Namun, risiko tinggi selalu diikuti dengan imbalan yang tinggi. Ini adalah tempat tinggal kepiting hijau. Tidak lama kemudian, Kevin menemukan sesuatu. Lihat kepala ini, beratnya setidaknya 0,5 kilogram. 1 ekor sudah cukup untuk makan 1 kali. Namun, sepertinya dia masih belum puas. Dia menemukan seekor makhluk besar di kolam air di sebelahnya. Namun, makhluk ini tampaknya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jika dia terjepit olehnya, saya perkirakan perjalanan ini akan berakhir lebih awal. Setelah menangkap 2 makhluk besar ini, Kevin tiba-tiba menemukan 1 lagi. Namun, dia tidak bisa makan terlalu banyak. Pulau kecil ini akhirnya akan menjadi miliknya sendiri. Tidak perlu terlalu boros. Dengan begitu, Kevin kembali ke perkemahan dengan hasil tangkapannya, siap untuk makan dengan kenyang. Setelah pulang, dia memberi kepiting itu mandi, biarkan mereka bersih dan menunggu di sisi lain. Tapi sepertinya mereka masih agak tidak puas. Mereka ingin bertarung langsung dengan Kevin. Tapi Kevin yang baru saja mendapatkan pekerjaan online tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Dia pergi ke samping dan mengumpulkan beberapa kayu bakar dan beberapa kelapa busuk. Dia menggunakan kelapa-kelapa ini sebagai batu untuk membuat lingkaran. Kemudian dia segera menyalakan api. Setelah api mulai berkobar, dia mengambil pisau dan mengakhiri mereka. 2 saudara kepiting itu melihat isi kepiting yang penuh dan aku hanya ingin mengatakan, bisakah aku mencoba bertahan hidup sebentar? Setelah kayu bakar habis dan hanya tersisa arang, sekarang adalah waktu terbaik untuk memanggang kepiting. Setelah semua, memanggang dengan api kecil adalah cara yang benar untuk membuka. Begitulah, begitu Kevin tiba di pulau, dia menikmati perlakuan dewa ini. Setelah menggigit, rasanya masih terasa di bibir dan gigi dan mengingatnya lama. Dan bukan hanya rasanya yang enak, Anda harus tahu bahwa kandungan proteinnya jauh lebih tinggi daripada daging sapi. Mungkin karena 2 kepiting ini membuatnya sedikit kenyang, dia mengambil 2 batang kayu dari pantai dan menancapkannya di pohon kering. Dia mulai melakukan pull up setelah makan. Tapi meskipun bermain-main dan bercanda, dia masih harus membangun tempat berlindung. Tapi Kevin tidak terlalu menuntut dengan tempat berlindung. Dia hanya menggunakan beberapa batang kayu untuk membuatnya. Tapi setelah tidur semalaman, hampir saja punggung Kevin patah. Jadi keesokan paginya, dia segera mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun tempat berlindung baru. Kevin menancapkan beberapa batang kayu di tanah dan menempatkan 2 batang kayu sebagai balok. Kemudian dia membungkusnya dengan kulit pohon segar dan menggunakannya untuk mengikat balok dengan kuat ke kerangka. Tapi bahan atapnya tidak kurang, daun kelapa ini sangat bagus. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa memetiknya begitu sulit. Tapi Kevin punya cara sendiri. Cara ini sedikit melelahkan. Setelah meletakkan daun kelapa ini di atap, dia juga meletakkan beberapa di tanah sebagai alas tidur. Tempat perlindungan Kevin selesai seperti itu. Kamu tidak salah melihat. Selesai seperti itu. Ini adalah tempat perlindungan yang paling santai yang pernah saya lihat. Saya tidur sebentar. Perut saya juga agak lapar. Kevin pergi ke pantai untuk mencari makanan. Dia menemukan banyak belut di sini. Hanya
Hanya saja, hampir tidak mungkin untuk menangkapnya dengan tangan kosong. Jadi dia harus terus mencari di sepanjang pantai. Di sepanjang jalan ini, dia benar-benar menemukan banyak hal baru. Kevin juga menyapa mereka dengan ramah. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia hanya menemukan satu kepiting kelapa yang terjebak di lubang ini. Tapi Kevin tidak tertarik dengan hal itu. Jadi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk berpetualang dan menyelam untuk mencari makanan. Harus diakui, sumber daya di pulau yang dibeli Kevin sangat melimpah. Bahkan lobster pun bisa ditemukan di mana-mana. Dalam waktu singkat, dia berhasil menangkap 2 ekor. Seperti biasa, dia siap memasak setelah pulang. Setelah menggali lubang di pasir, dia menumpuk batu untuk membuat api unggun. Setelah menjadi bara, dia meletakkan lobster di atasnya, hingga kulitnya menjadi kecoklatan dan renyah. Melihat lobster yang segar dan juicy ini, sudah membuat air liur saya mengalir. Tentang kandungan proteinnya, kalian bisa menebak sendiri.